Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, bapak, ibu jamaah salat Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat. Terus sekali ini terutama sekali nikmat iman dan Islam. Semoga iman kita semakin kuat. Jangan iman kita itu seperti imannya iblis. Bagaimana iman iblis? Iblis itu dia tidak mengakui Allah. Dia tidak mengakui sang Allah. Bahkan lebih luar biasa. Sewaktu sebelum diusir dari surga itu, dia sudah pernah berhadapan dengan Allah. Dia langsung berdialog. Ketika itu dia minta mandat pada Allah. Boleh saya diusir dari surga ini, tapi berikan saya mandat. Apa itu? Berikan kesempatan kepada saya untuk menggoda anak Adam ini sampai ke kiamat. Oke, kata Allah. Tapi saya jawab, tapi saya tidak sanggup. Siapa itu? Di antaranya adalah orang illa ibadil mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi iman kita itu tidak betul-betul iman sesuai perkataan dengan perbuatan. Dan juga hendaknya kita hari ini semoga merasakan manisnya iman. Jadi bukannya sekedar beriman, tetapi manisnya iman. Bagaimana tanda-tanda manisnya iman pada diri kita itu? Di antaranya adalah melakukan sesuatu perbuatan itu memang dengan senang hati. Salat dengan senang hati, berjamaah dengan senang hati, bersedekah dengan senang hati. Dan kalau tidak melakukan itu rasanya tidak tentram pikiran, tidak samparno rasanya. Lailah salat boleh terima. Kalau sudah berpikir seperti berarti iman namanya sudah Allah dapat manisnya iman. Mudah-mudahan kita terjauh daripada iman iblis. Salam dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, sejenak dalam rangka kita beristirahat, meregangkan otot-otot kita yang tadi pagi sudah bekerja sampai hari ini untuk membangkitkan tenaga baru kembali. Kita dasari dengan firman Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalikal fadlul kabir. Kata Allah, kemudian kitab ini, Al-Quran ini maksudnya telah kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Di antaranya masih ada saja yang berbuat zalim kepada dirinya. Yang kedua, ada orang yang di tengah-tengah, wahum muqtasidun. Yang ketiga, orang yang sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Jadi ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita, kalau Allah menyampaikan begini, kata Allah, sudah diturunkan Al-Quran. Kan kita umat Islam, umat pilihan ini, umat yang terakhir daripada umat-umat yang sebelumnya. Maka diberikan pula kitab yang paling sempurna, karena Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kita orang umat pilihan, bukan umat sembarangan. Tapi sungguh begitu kata Allah, Allah telah memberikan kita umat yang paling baik. Tetapi dalam mengamalkan Al-Quran itu ada 3 bentuk, ada 3 tingkatan. Kita mulai dari bawah dulu. Tingkatan yang paling tinggi namanya muqtasidun. Orang-orang yang senantiasa bersemangat melakukan kebaikan tanpa melakukan maksiat,
Tetapi kalau pun sempat melakukannya, dia langsung bertobat. Dia kembali menyesal. Pokoknya di awal itu kecian. Yang halawatul iman itu orang yang manis mendapatkan manis yang sama seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita kan banyak pengaruh nih. Kembali kepada iblis tadi, karena dia sudah janji sama Allah. Kalaupun sempat agak terpeleset, dia mohon ampun, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik istighfar salam salat, baik dia khususkan waktu beristighfar dia. Yang kedua, wahum muqtasidun. Ada yang di tengah-tengah. Menurut sebagian tafsir dia mengatakan maksudnya tengah-tengah itu kebaikan rajin, maksiat tidak rajin. Salat ya, puasa ya, zakat ya, haji ya, tapi menipu juga. Ada juga ahli tafsir mengatakan orang yang hanya mengerjakan itu amalan pas-pas saja, yang wajib-wajib saja. Itu pun terkaja-kaja loh. Makanya ada di antara kawan aku kalau hari Jumat nyo tiba terlambat pulang capek. Itu namanya muqtasidin itu. Hanya yang pas-pas saja. Ayat terakhir tingkatan namanya faminhum zalimun li nafsihi. Ada orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya, kepada Allah. Apa maksudnya zalim itu? Dalam tafsirnya, orang yang zalim itu orang yang lebih banyak maksiat ketimbang kebaikannya. Jadi kau baiknya seketik kebaikannya itu. Berdasarkan ayat ini, kita bagi pula kelompok saudara-saudara kita yang muslim pada hari. Kita lihat dari segi statusnya sekaligus dalam pengamalan. Pertama, kita lihat hari ini ada umat Islam itu tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, punya harta, pokoknya menengah ke atas, segalanya dia punya. Tapi malah malam-malam tidak melaksanakan perintah Allah. Sebenarnya punya kesempatan, tapi tidak dia lakukan itu. Maka tingkatannya pertama itu tingkatan punya segala-galanya, punya kemampuan, tetapi malas menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, orang itu taat sama seperti pertama, taat, punya keahlian segala macam, tapi luar biasa dia taat kepada Allah. Gak berlawanan setiap yang pertama. Kalau yang pertama punya segala itu tidak taat. Yang kedua punya tapi taat, santun, ramah. Yang ketiga, secara finansial, secara status sosial mungkin dia rendah. Okeylah, kini awak bukan meremehkan ya. Awak celia mungkin kerja sekening servis, awak kerja mungkin tukang parkir, tukang sampah, tapi taat kepada Allah. 5 kali sehari semalam tak tinggal, puasa tak tinggal, kan? Rajin melaksanakan amal sunat. Yang kampik kulah nampak yang merugi kan? Kau nak kasihan wak. Kayo indah, bapangke indah, bangsa indah lah sembayang. Kulah nak kasihan. Yang kampik kau. Berdasarkan ayat tadi, inilah dia yang masuk orang yang zalim itu. Orang yang keempat ini. Bisa orang keempat ini, bisa orang pertama orang zalim itu. Jadi kategorikan orang zalim itu adalah pertama sekali dia punya segala-galanya, punya kemampuan, punya kereta, tapi tidak mampu ibadah kepada Allah. Ayat kampik itu serupa itu juga, zalim juga. Sudahlah hidup payah, miskin, kalau jauh payah, tapi tidak ada sembahyang, tidak ada melaksanakan perintah Allah. Ini dah termasuk orang yang ketiga, tingkatannya orang yang zalim kepada dirinya. Yang menjadi permasalahan adalah sudahlah tingkatannya zalim loh. Orang dibawanya loh. Orang diajak loh. Jangankan melakukan kebaikan, malah maksiat dia lakukan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, zalimul nafsi itu bisa dari 2 golongan. Golongan pertama orang yang punya segala-galanya, yang kedua orang yang tak punya segala-galanya. Jadi orang yang zalim. Lalu yang kedua adalah orang muqtasidun. Orang muqtasidun seperti dikatakan tadi, dia beramal sudah. Tapi amalnya itu ya kadang-kadang hanya untuk palapih jawaban saja. Lah sembahyang lah. Kadang-kadang yang lebih parah lagi, solat saya dulu nanti tunggu ya. Ya kilat.
Di kalau bahasa awaknya kan untuk palpeh tengok Allah semayang Allah. Yang kedua bisa juga diartikan orang yang muqtasidin itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil. Orang yang bercampurkan antara hak dengan yang batil. Bekerja halal, mencari nafkah halal, tapi mencari nafkah itu dengan tidak yang halal. Ada halal saja. Zakat halal baik, puasa baik, salat baik, haji baik, tapi perbuatan yang sudah baik itu dinodai dengan hal yang tidak baik. Yang ketiga, yang paling tinggi itu kan kata Allah, sabiqum bil khairat. Orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kepada Allah kita yang hadir hari ini orang seperti itu. Bagaimanapun susahnya tadi, bagaimana capeknya, bakarajo segala macam, kita berlomba-lomba karena ada kesempatan. Jadi orang yang sabiqum bil khairat itu orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Orang yang tidak menunggu-nunggu, nantilah, besoklah, sebentar lagi lah. Maka itu bagaimana kita memposisikan diri kita menjadi orang yang ketiga ini. Jangan hendaknya menjadi orang yang kedua. Jangan hendaknya menjadi orang yang pertama zalim. Jangan menjadi orang zalim. Jangan menjadi orang muqtasid. Dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat. Tentu kuncinya satu saja. Sering-seringlah berteman dengan orang-orang baik. Seringlah berteman dengan orang yang taat. Karena ada yang mengingatkan kita. Ada yang mengingat, solat dulu. Ini ketulah mesuk lah. Ada kesempatan. Berteman dengan orang yang baik. Enggak, lebih tinggi lagi seperti itu. Ya makanya ikut kajian. Seperti sekarang. Dalam rangka untuk bagaimana posisi kita itu betul-betul menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan itu. Karena bagaimanapun juga dalam kehidupan ini akan selalu ada tantangan. Akan selalu ada posisi kita. Karena zalimul nafsi itu baik muqtasidun, baik sabiqun tergantung iman. Ya. Tergantung iman. Makanya iman itu kata Rasul yazdad wal yanqus. Iman itu ada masanya naik, ada masanya turun. Makanya waktu iman kita turun, berusahalah kita mencari ibadah yang lain. Umpamanya kita tidak sempat tadi solat jamaah, kita bersedekah. Ya kan? Umpamanya kita tidak sempat solat duha, mari kita solat rawatib saja. Artinya apa? Di saat turun iman kita menyempatkan diri kita kepada kebaikan juga. Kadang-kadang kan ada yang salah nih. Orang lagi imannya turun, imannya galau, nyopai ke tepi diskotik, nyopai ke tepi ibur-iburan, malah dia tambah turun imannya. Jadi kalau di sana, wak kan terasa oleh kita. Hari ini kok ibadah dia seperti ini ya. Berarti iman saya turun. Maka harus cari kompensasi yang lain. Cari peluang lain. Supaya bagaimana? Supaya amal ibadah kita itu tidak terlalu kurang dia. Tidak terlalu iman kita itu tidak terlalu turun drastis. Untuk apa? Sekali lagi, tiada lain tidak bukan mari kita membiasakan kalau ada hal semangat kita turun, kita cari peluang yang lain. Kesimpulan terakhir adalah mari kita berusaha bagaimana kita jangan hanya mengaku-ngaku beriman saja, tetapi mari kita hendaknya mendapatkan namanya halawatul iman, manisnya iman. Bagaimana dikatakan manisnya iman itu? Kita harus keluar dari posisi zalim, kita keluar dari muqtasid, kita harus masuk ke posisi sabiqum bil khair. Kapanpun, dimanapun, susahnya bagaimanapun, yang kebaikan, yang ibadah kepada Allah selalu kita tingkatkan. Jangan sampai kita keluar dari hal-hal yang membuat iman kita itu turun. Mungkin itu dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang sendiri. Aku lupa lebih nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.